واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Kamis sore 19 Sya'ban 1442 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullah, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Ibu-ibu majelis ta'lim Pondokan Nadita yang semoga selalu diberikan afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bab yang ke-15, penulis membawakan dalam babnya yaitu firman Allah Subhanahu wa taala surat Saba ayat 23. Jadi babnya adalah ayat. Babnya adalah ayat. Qaulullahi ta'ala hatta idza fuzza an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqqa wa huwal aliyyul kabir. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, sehingga apabila rasa takut dari hati para malaikat itu telah dihilangkan, mereka bertanya, apa yang telah difirmankan oleh Tuhan kalian? Mereka pun menjawab, perkataan yang benar, dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Quran surat Saba ayat 23. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bab ini, maksud bab adalah penjelasan tentang bukti nyata tauhid, sebagaimana bab yang ke-14. Penjelasan tentang bukti nyata tauhid, yaitu bukti nyata tauhid adalah kuasanya Allah yang Maha Pencipta dan lemahnya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan penulis matan yaitu Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi rahimahullah mengulangi bab ini, artinya bab yang ke-14 juga tentang bukti nyata tauhid, dan di bab yang ke-15 juga tentang bukti nyata tauhid. Maka ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tujuannya, pengulangan ini tujuannya adalah untuk penekanan. Tujuannya adalah untuk penekanan. Kemudian juga tujuannya adalah saking pentingnya perkara ini. Karena
orang-orang yang terperosok ke dalam kesyirikan, mereka menjadikan kuasa untuk makhluk, yang mana makhluk tidak mempunyai kekuasaan akan hal itu. Akhirnya karena mereka menganggap makhluk itu mempunyai kekuasaan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mempunyai kekuasaan, akhirnya mereka berharap kepada makhluk, kemudian mereka bersandar kepada makhluk, padahal makhluk adalah lemah dan yang maha kuat adalah maha pencipta, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi penjelasan tentang bab ini masih sama, yaitu bukti nyata tauhid. Dan bukti nyata tauhid adalah maha kuasanya Allah yang maha pencipta dan lemahnya makhluk. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuasa dan makhluk-makhluk itu lemah, maka hanya Allah lah yang paling berhak untuk diibadahi. Hanya Allah lah yang paling berhak untuk diibadahi. Dan sekali lagi saya katakan, kenapa maksud bab ke-14 sama dengan maksud bab ke-15? Untuk penekanan dan juga banyaknya orang-orang yang terperosok ke dalam kesyirikan gara-gara hal ini, mengira pada makhluk ada kekuasaan sebagaimana yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka berharap kepada makhluk, mereka bersandar kepada makhluk, mereka minta tolong kepada makhluk, padahal hanya Allah yang maha kuasa, dan makhluk-makhluk dari mulai malaikat, jin, manusia, hewan, dan juga seluruh makhluk-makhluk di alam semesta ini adalah makhluk-makhluk yang lemah. Kalau ada yang bertanya, apa bedanya antara bab ke-14 dengan bab ke-15? Nah, ini penting. Apa bedanya antara bab ke-14 dengan bab yang ke-15? Bedanya adalah bahwa yang dicontohkan dari makhluk yang lemah pada bab ke-14 yaitu makhluk yang sangat dimuliakan di tengah kaum muslimin, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Meskipun sangat dimuliakan di tengah kaum muslimin, tetapi karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk, maka beliau tetap makhluk. Tetap makhluk, tidak dapat diibadahi, tidak dapat didoai, tidak dapat dimintai tolong, dimintai pertolongan dalam keadaan yang sempit, dimintai permintaan, tidak dapat. Kemudian juga di bab yang ke-14 yang menjadi contoh makhluk yang diagungkan di tengah orang-orang musyrik adalah berhala-berhala mereka. Ya, berhala-berhala mereka. Jadi itu bab yang ke-14. Sedangkan di bab yang ke-15, makhluk yang diagungkan di dalam bab ke-15 ini adalah malaikat. Jadi Rasul yang termulia, manusia yang paling mulia pun tidak dapat dijadikan sebagai Tuhan. Kemudian berhala-berhala yang termulia yang dimiliki oleh orang-orang musyrik pun apalagi tidak dapat dijadikan sebagai Tuhan. Nah, di bab yang ke-15 yang dijadikan sebagai zat yang diagungkan adalah malaikat. Malaikat
pun juga tidak bisa dijadikan sebagai Tuhan, karena sebesar apapun kekuatan malaikat, sebesar apapun wujud malaikat tidak dapat menjadi Tuhan, karena dia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sisi yang lain, perbedaan antara bab yang ke-14 dengan bab yang ke-15 adalah bab yang ke-14 menyebutkan tentang kuasanya Allah dan lemahnya makhluk-makhluk Allah yang dijadikan Tuhan selain Allah dari makhluk-makhluk bumi, baik itu manusia ataupun berhala-berhala. Nah, di bab yang ke-15 adalah menunjukkan kuasanya Allah dan lemahnya Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah dari makhluk-makhluk yang ada di atas langit. Nah, ini dua perbedaan antara bab yang ke-14 dengan bab yang ke-15. Itu harus dipahami baik-baik, bahwasanya bab yang ke-14 menunjukkan bukti nyata tauhid. Hanya Allah yang berhak diibadahi, karena hanya Allah yang maha kuasa, maha pencipta, maha pengatur. Dan makhluk-makhluk baik dari manusia yang dimuliakan oleh manusia seperti Rasulullah SAW, ataupun dari berhala-berhala yang dimuliakan oleh orang-orang musyrik, maka tidak berhak untuk diibadahi karena mereka adalah makhluk. Dan yang kedua adalah bahwa bab yang ke-14 menyebutkan tentang bukti nyata tauhid dan lemahnya Tuhan-Tuhan yang diibadahi selain Allah, yaitu makhluk-makhluk yang ada di atas muka bumi ini. Di antaranya Nabi kita Muhammad SAW, dan juga berhala-berhala yang dijadikan Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan di bab yang ke-15 bukti nyata tauhid dan Allah satu-satunya yang berhak diibadahi dan lemahnya makhluk-makhluk yang dijadikan Tuhan oleh manusia yang berada di atas langit, yaitu para malaikat. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya bedanya antara bab 14 dengan bab 15. Nah, kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis Syekh Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah menyebutkan tentang hubungan antara bab dan kitab tauhid. Munasabatul babi li kitab tauhid anna fihi bayana halil malaikah alladzina hum aqwa wa a'zamu min man 'ubida min dunillah. Fa idza kana haluhum 'allahi ma dzukira min haibatihim minhu wa khasyatihim lahu fa kaifa yud'auna ma'allahi fa ghairuhum min babi aula. Fa fi dzalika raddun 'alal musyrik 'ala jami'il musyrikin alladzina yad'una ma'allahi man la yudanil malaikah. Silakan Bu. Baik. Jadi di sini penulis membawakan pada bab ini terdapat penjelasan tentang keadaan para malaikat. Bahwa mereka adalah makhluk terkuat dan terbesar. Iya. Para malaikat itu makhluk-makhluk kuat dan makhluk-makhluk besar. Ada malaikat yang menjaga gunung,
ada malaikat yang menurunkan hujan, ada malaikat yang makhluk-makhluk besar. Di antara hadis yang menunjukkan kebesaran malaikat adalah yaitu malaikat yang menjaga arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ma baina syahmati udhunai ila atiqihi kama baina kamasirati sab'ina kharifan. Yang artinya antara telinganya malaikat sampai kepada pundaknya malaikat ini seperti perjalanan 70.000 tahun. Seperti perjalanan 70.000 tahun. Ini kan luar biasa, ya. Besarnya malaikat tersebut itu baru antara sini dengan sini. Bagaimana besarnya para malaikat. Saya akan bacakan beberapa hadis tentang besarnya para malaikat. Di antaranya juga yaitu Allah berfirman di dalam surat Ghafir ayat 7, alladzina yahmiluna al-'arsy wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmah wa ilman faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilak wa qihim adzabal jahim. Yang artinya, dan para malaikat yang membawa arsy-Nya Allah Subhanahu. Arsy adalah makhluk yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Dan di sekitarnya para malaikat tersebut memuji Allah Subhanahu wa taala, beriman kepadanya, memohonkan ampun untuk orang-orang beriman. Mereka berkata, wahai Tuhan kami, Engkau telah meliputi segala sesuatu dengan rahmat-Mu dan dengan ilmu-Mu, maka ampunilah orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalan-Mu, dan jagalah mereka dari siksa neraka Jahannam. Ini menunjukkan bagaimana besarnya malaikat karena membawa arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, dan jumlah mereka hanya 8. Dan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk yang paling besar yang pernah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Kemudian juga besarnya malaikat bisa kita lihat dari sisi malaikat itu makhluk yang terkuat. Di antaranya yaitu ada namanya malaikat gunung, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa idza malakul jibal, ternyata ada malaikat yang menjaga gunung, fasallama alayya, lalu mengucapkan salam atasku. Tsumma qala ya Muhammad, kemudian malaikat gunung tersebut mengatakan, wahai Muhammad. Faqala dzalik fima syi'ta in syi'ta an utbiqa alaihimul akhsyabain, jika engkau ingin aku bisa saja menimpakan kepada penduduk Taif, ya, 2 gunung. Nah, ini menunjukkan bagaimana besarnya malaikat, ya, gunung bisa diangkat oleh para malaikat. Kemudian juga kalau kita perhatikan Jibril alaihi salam, bagaimana sifat
Jibril alaihi salam. Jibril alaihi salam mempunyai 600 sayap. Dan di sini ada pelajaran menarik ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan setelah ini ibu-ibu tidak bingung dengan orang-orang yang kadang-kadang membawa syubhat tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kalau seandainya Anda berani berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, padahal Anda tidak bisa membayangkan sifat makhluk-makhluk Allah, bagaimana Anda berani berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta? Jadi, siapa yang tidak bisa membicarakan tentang makhluk-makhluk Allah, tidak bisa dengan pasti membayangkan, menggambarkan makhluk-makhluk Allah, maka lebih lagi tentang yang menciptakan makhluk-makhluk tersebut, Allah Subhanahu wa taala. Begitu jawabannya. Kalau seandainya ada orang berbicara tentang bingungnya Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, ya, dia bingung karena bagaimana Allah Subhanahu wa taala turun di sepertiga malam terakhir, berarti tidak pernah naik-naik, karena di setiap malamnya berarti Allah turun terus. Karena di seputar dunia ini sepertiga malam terakhir terus berputar. Ya, itu kan dengan pemikiran dia. Maka bagaimana Allah beristiwa di atas arsy? Kalau Allah beristiwa di atas arsy berarti ada makhluk yang diduduki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kan pikiran mereka, pikiran makhluk. Maka jawabannya mudah. Coba sekarang sebutkan tentang malaikat Jibril alaihissalam. Ya, malaikat Jibril mempunyai 600 sayap. 600 sayap. Yang kita kenal, karena kita berbicara sesuai dengan apa yang kita ketahui, yang kita lihat, yang kita dengar, bahwa hanya makhluk itu mempunyai 2 sayap. Coba bayangkan, ya, makhluk seperti burung mempunyai 2 sayap. Sekarang bagaimana mempunyai 3 sayap, 4 sayap, bahkan 600 sayap, sebagaimana Jibril alaihissalam. Jika Anda tidak bisa membayangkan dan menggambarkan tentang makhluk-makhluk Allah, maka lebih lagi Anda tidak akan pernah bisa membayangkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, begitu jawabannya. Ibu-ibu, jadi jangan bingung dengan retorika orang dan semisalnya. Ya, kita mempunyai dalil dari Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan bingung. Ya. Coba bayangkan sekarang yang kita kenal dari burung hanya 2 sayap. Sebutkan kepada kita bagaimana kalau ada sayap ketiga, bagaimana itu bentuk? Sayap keempat. Malaikat kan mempunyai uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Malaikat mempunyai sayap 2, 3 dan 4. Coba gambarkan bagaimana. Kalau Anda tidak bisa menggambarkan tentang makhluk-makhluk Allah, apalagi menggambarkan tentang Allah, membagaimanakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Coba sekarang bayangkan malaikat Jibril mempunyai 600 sayap. Satu sayapnya menutup ufuk timur. Bisa dibayangkan? Ufuk timur, satu timur itu, kutub timur itu ditutup oleh satu sayap Jibril. Bisa dibayangkan? Jadi selama tidak bisa membayangkan secara hakiki, membagaimanakan sifat-sifat makhluk, maka lebih lagi tidak bisa membayangkan dan membagaimanakan sifat-sifat yang menciptakan makhluk tersebut. Itu lebih utama. Jadi jangan ragu terhadap dakwah yang berlandaskan Al-Quran dan hadis yang dipahami oleh para salafus saleh. Ini Bapak Ibu,
saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terdapat penjelasan tentang keadaan para malaikat bahwa mereka adalah makhluk yang terkuat dan terbesar di antara apa-apa yang disembah selain Allah. Apabila keadaan mereka itu seperti terhadap Allah, apabila keadaan mereka seperti itu terhadap Allah, artinya apabila keadaan para malaikat seperti itu terhadap Allah, takut kepada Allah, padahal mereka makhluk terbesar, makhluk terkuat. Ya. Sebagaimana disebutkan bahwa mereka mengagungkan dan takut kepada Allah, maka bagaimana mereka diseru dan disembah bersama Allah, apalagi selain mereka para malaikat tersebut. Maksudnya apalagi selain dari para malaikat. Makhluk-makhluk yang besar dan kuat begitu tidak pantas digandeng, disandarkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau disandingkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, disyirikkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi makhluk-makhluk yang lemah, orang-orang yang sudah mati, orang-orang yang jangankan menolong dirinya sendiri tidak sanggup, apalagi menolong orang lain. Ya. Ini Bapak Ibu Saudara, itulah bukti tauhid. Itulah bukti nyata tauhid. Kemudian penulis mengatakan al-ma'na al-ijmali lil ayah. Yukhbirullahu ta'ala 'anil malaikah annaha idza sami'atil wahya minallahi ila Jibril fazi'at 'inda dzalika ta'ziman wa haibatan wa arda'at hatta yusibaha mithlul 'ghashi fa idza uzila al-faz' min qulubihim akhadhu yatasaalun fayaqulun madza qala rabbukum fayaquluna qala al-haqqa wa huwa al-'aliyyu fawqa kulli syai' alladzi la akbaru minhu wa la a'zamu. Naam. Ya, coba lihat ini. Ada yang bisa menggambarkan dengan hakiki malaikat punya hati, bagaimana hatinya malaikat. Kalau Anda tidak bisa membayangkan tentang makhluk-makhluk Allah, tidak bisa membagaimanakan secara hakiki makhluk-makhluk Allah, apalagi tentang Allah. Sungguh naif kita membagaimanakan sifat Allah. Ini ya, coba bayangkan hati malaikat di mana letaknya, bagaimana bentuknya. Itu tentang makhluk Allah. Walillahil matsalul a'la, dan Allah memiliki yang lebih tinggi lagi. Maka ada perkataan para ulama mengatakan, jika engkau tidak sanggup membagaimanakan tentang makhluk-makhluk Allah, maka membagaimanakan sifat-sifat Allah lebih utama. Berarti yang ada pada diri kita kewajibannya mengimani tanpa membagaimanakan hakikatnya, tanpa menanyakan bagaimana Allah beristiwa, bagaimana Allah turun ke langit dunia, bagaimana Allah tertawa, bagaimana Allah, ya ini para ikhwah. Kemudian yang patut diperhatikan dari makna ayat ini adalah malaikat yang sebesar itu, yang sekuat itu, pingsan mendapati firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Pingsan. Berarti dia makhluk lemah, tidak bisa dijadikan tandingan sekutu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala.
pingsan mendapatkan firman Allah Subhanahu wa taala. Apalagi makhluk-makhluk yang lebih lemah daripada malaikat, makhluk-makhluk yang tidak ada kuasa daripada malaikat, lebih lagi tidak bisa dijadikan sekutu untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu makna dari ayat. Dan kalau kita perhatikan sisi pendalilan dari ayat ini adalah ketika Allah tadi berfirman, hatta idza fuzza an qulubihim, sampai apabila ada rasa takut dari hati mereka. Kemudian sisi pendalilan yang lain, wahwal aliyyul kabir, dan Allah maha tinggi dan maha besar. Di dalam ayat ini Allah memberitahukan tentang lemahnya para malaikat karena dihinggapi rasa takut, dan Allah memberitahukan tentang kuasanya Allah karena Allah maha besar dan maha tinggi. Di situ letak bukti tauhid dan dengan cara kuasanya Allah yang maha pencipta dan lemahnya makhluk yang diciptakan. Itu bukti tauhid. Nah, jadi heran kadang-kadang ada orang yang sudah mati dianggap bisa menguasai dunia, ya, kutub utara, kutub selatan, menguasai sebuah daerah, ya. Heran. Dia sudah mati, meninggal, berpindah dari alam dunia ke alam barzakh, tidak ada hubungannya dengan dunia. Dan kalau seandainya masih ada hubungannya dengan dunia pun, untuk dirinya sendiri tidak bisa menyelamatkannya, apalagi menyelamatkan satu orang, apalagi banyak orang. Ya, ini para ikhwah. Malaikat yang sekuat itu saja tidak dapat untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Mereka dihinggapi rasa takut. Makanya orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala kehilangan akal. Kehilangan akal sehat. Ya. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang menyimpang dengan penyimpangan yang sangat berat di dalam agama Islam. Nah, kemudian penulis mengatakan, ma yustafadu minal ayah. Faedah ayat, awalan ar-raddu ala jami'i firaqil musyrikin alladzina ya'buduna ma'allahi man la yudanil malaikah wa la yusawihim fi sifatin min sifatihim. Nah, taib. Bantahan terhadap semua kelompok musyrikin yang beribadah kepada Allah, juga kepada mereka yang tidak mendekati apalagi menyamai malaikat pada salah satu dari sifat-sifat malaikat tersebut. Artinya ayat ini merupakan bantahan kepada orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun. Mensyirikkan Allah dengan malaikat, mensyirikkan Allah dengan jin, mensyirikkan Allah dengan manusia, mensyirikkan Allah dengan hewan, mensyirikkan Allah dengan benda-benda, kayu, besi, ya, apapun. Ini bantahan bahwa sekelas, sekuat, sebesar malaikat tidak dapat dijadikan sembahan selain Allah, karena dia makhluk lemah, apalagi makhluk-makhluk yang tidak ada dan tidak dapat dibandingkan kekuatannya dan kebesarannya di hadapan para malaikat. Wallahu a'lam. Nah, thaniyan itsbatul kalami lillahi subhanahu ala ma yaliqu bi jalalih. Nah, ya, karena di situ di dalam ayat disebut madza qala rabbukum, apa yang dikatakan oleh Tuhan kalian. Nah, itu kan jelas bahwasanya Allah berbicara. Maka pada saat itu kita menetapkan sifat berbicara bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini sama
Ini sifat yang sering diingkari oleh sebagian ahli kalam. Mereka mengatakan Allah mempunyai sifat kalam tanpa pembicaraan. Ya. Karena kalau berbicara berarti Allah mengeluarkan pembicaraan yang baru, sedangkan Allah itu sifatnya azali, lama terus. Nah, kita katakan Allah berbicara sesuai dengan kehendaknya, kapan dia berbicara, di mana dia berbicara, apa yang dia bicarakan itu sesuai dengan kehendak Allah dan sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. 3, anna kalam Allah Subhanahu wa taala ghairu makhluq, li'annahum yaquluna madza qala rabbukum lima yaqulun lam yaqulu madza khalaqa rabbukum. Naam. Ya, perhatikan baik-baik di sini. Saya sebelum masuk kepada faedah yang ketiga, di dalam pembicaraan tauhid asma wa sifat, para ulama dari mulai semenjak dahulu, dari mulai zamannya Imam Ahmad, ya abad ketiga Hijriah, sudah membicarakan tentang sifat kalam bagi Allah. Dan kalamullah, Al-Quran adalah kalamullah, ghairu makhluk. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk. Apa sih pentingnya membicarakan tentang ini? Ya. Maka jawabannya, kalau seandainya Al-Quran adalah makhluk Allah, berarti maksudnya Allah menciptakan perkataan lalu Allah sampaikan kepada Jibril, Jibril menyampaikannya kepada Nabi Muhammad alaihimussalatu wassalam. Ya. Itu berarti Al-Quran itu makhluk, Allah menciptakan. Nah, ini keliru. Yang benar adalah Al-Quran sifat Allah, kalamullah, pembicaraan Allah Subhanahu wa taala yang melekat pada zat Allah Subhanahu wa taala. Allah berbicara kapan Ia kehendaki, dengan apa yang Ia kehendaki. Ya. Apa bahayanya kalau seandainya kita mengatakan Al-Quran itu kalamullah, Al-Quran itu makhluk Allah Subhanahu wa taala? Bahayanya adalah berarti kita menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk. Kenapa? Karena kalam itu sangat erat dengan yang berbicara, dan dia sifat dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita katakan bahwa Al-Quran adalah makhluk Allah yang Allah ciptakan, berarti yang berbicara adalah makhluk. Nah, ini salah. Di situ kekeliruannya. Ya, di situ kekeliruan. Makanya penulis Syekh Al-Allamah Dr. Shalih Fauzan hafizahullah taala mengatakan bahwa al-kalamullah Subhanahu wa taala ghairu makhluk. Firman Allah Subhanahu wa taala bukan makhluk, karena dia adalah sifat Allah yang melekat dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab inilah Imam Ahmad rahimahullah di zaman beliau disiksa. Karena di zaman beliau akidah ahli kalam tersebar yang menyatakan bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian lagi ada yang mengatakan Al-Quran ini adalah ibaratun an kalamillah. Dia adalah kiasan atas firman Allah. Bukan firman Allah langsung, tetapi dia adalah kiasan atas firman Allah. Lalu Jibril mengungkapkan kiasan tersebut dan disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini batil. Ini keyakinan yang batil. Karena Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung dengan Nabi Musa, dengan Adam, dengan Nabi Muhammad, dengan Nabi Ibrahim, dengan Nabi Nuh. Ya. Bukan
Jibril yang mengungkapkan pembicaraan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Ini salah satu permasalahan dalam tauhid asma wa sifat yang membedakan antara ahlu sunnah dengan ahli kalam. Ahlu sunnah mengatakan bahwa Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran adalah firman Allah, bukan makhluk. Sedangkan ahlul kalam mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Dan atau Al-Quran adalah ibarat, kiasan dari firman Allah. Kenapa mereka berkata seperti itu? Karena mereka menganggap kalau Allah berbicara, maka pembicaraan itu baru. Dan tidak mungkin Tuhan melaksanakan sesuatu yang baru. Tuhan itu selalu lama, selalu azali. Ya. Kalau sesuatu yang baru itu identik dengan makhluk. Nah, itu. Maka kita katakan Allah berbicara kapan Allah kehendaki, sesuai dengan kehendak Allah, apa yang Allah kehendaki untuk berbicara. Ya. Sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah taala, di sini penulis mengatakan bahwa firman Allah adalah bukan makhluk. Kenapa? Karena di dalam ayat Allah berfirman, "Madza qala rabbukum?" Para malaikat tersebut mengatakan apa yang diucapkan oleh Tuhan kalian. Apa ya? Tuhan kalian berkata apa? Berkata, ya kan? Berkata berarti berbicara. Menunjukkan bahwa pembicaraan langsung. Bukan berarti makhluk Allah yang Allah ciptakan. Karena Allah tidak karena para malaikat tidak mengatakan apa yang telah diciptakan oleh Tuhan kalian, tidak. Tetapi para malaikat mengatakan apa yang telah dikatakan, atau Tuhan kalian mengatakan apa yang telah Tuhan kalian katakan, ya kan? Katakan. Ini berarti firman Allah, dan firman Allah bukan makhluk. Firman Allah adalah sifat Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, isbatul ulu lillahi subhanahu fauqa makhluqatih. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat ulu artinya sifat ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu sifat yang diyakini oleh Allah, yang diyakini oleh ahlu sunnah wal jamaah, bahwasanya Allah itu maha tinggi. Dan makna Allah Subhanahu wa taala maha tinggi adalah Allah tinggi dengan kekuasaannya di atas para makhluk-makhluknya, dan Allah tinggi dengan zatnya di atas para makhluk-makhluknya. Ya, jadi ada beberapa makna tinggi di situ. Ada beberapa makna tinggi di situ. Tinggi secara mutlak, bahwa Allah maha tinggi dari segala sisi, baik itu dengan kuasanya, Allah maha kuasa, kekuasaan Allah maha tinggi di atas kekuasaan makhluk-makhluknya. Kemudian juga Allah maha tinggi zatnya di atas makhluk-makhluknya. Allah maha tinggi zatnya di atas makhluk-makhluknya. Kemudian juga Allah maha perkasa
di atas kekuatan makhluk-makhluknya. Di atas kekuatan makhluk-makhluknya. Dalil-dalil yang menunjukkan akan ketinggian Allah ini di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 67, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun." Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat. Langit-langit dilipat dengan tangan kanannya. Maha suci Allah dan maha tinggi atas apa yang mereka syirikkan. Ini ketinggian kekuasaan. Ketinggian kekuasaan yang dimiliki oleh Allah. Allah maha kuasa dan kuasanya tinggi dari seluruh makhluknya. Kemudian ketinggian keperkasaan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 61, "Wa huwal qahiru fawqa ibadih." Dan Allah maha kuasa di atas hamba-hambanya. Keperkasaan Allah. Allah memaksa hambanya. Allah maha tinggi akan hal itu. Kemudian yang ketiga adalah ketinggian zat Allah, yaitu Allah di langit tinggi di atas makhluk-makhluknya, sebagaimana dalam surat Al-Mulk ayat 17, amintum man fis sama an yursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Apakah kalian merasa aman dengan zat yang di langit? Ya. Jadi Allah maha tinggi zatnya atas seluruh makhluk-makhluknya. Maka seluruh ayat-ayat Allah tentang ketinggian Allah, ya, ini menunjukkan bahwasanya Allah maha tinggi kuasanya, perkasanya, dan zatnya. Maha tinggi kuasanya, perkasanya, dan zatnya. Nah, taib. Kemudian yang kelima, penulis mengatakan isbatu 'azamatillah. Nah, ya, ini jelas sudah kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjut. Kemudian penulis membawakan dalil dari dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di sini fi sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا قال ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السماء مسترق السماء هكذا بعضه فوق بعض وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحت ثم يلقيها الآخر إلى من تحت حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها 100 كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. Nah, silahkan baca artinya. Nah, Bu. Taib, karena panjang biar saya saja sehingga langsung dijelaskan. Taib. Di dalam As-Sahih yang dimaksud adalah Sahih Bukhari, kitab Sahih Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, adalah
sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi dan terkenal dengan kunyahnya Abu Hurairah. Dan beliau adalah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, apabila Allah menetapkan perintah di atas langit. Maksudnya Allah menetapkan suatu perintah di atas langit. Para malaikat mengepakkan sayap-sayapnya karena patuh kepada firman-Nya. Seakan-akan firman yang didengar itu seperti gemerincing rantai besi yang ditarik di atas batu yang rata. Ya. Hal itu memekakkan mereka sehingga mereka jatuh pingsan karena ketakutan. Artinya ketika firman Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung tersebut, firman-Nya, maka itu memekakkan telinga para malaikat sehingga mereka takut dan akhirnya mereka pingsan saking takutnya. Sehingga apabila rasa takut dari hati mereka telah dihilangkan, mereka bertanya, apa yang telah difirmankan oleh Tuhan kalian? Mereka pun menjawab, perkataan yang benar dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Ketika itulah syaitan-syaitan penyadap berita wahyu mendengarnya. Keadaan penyadap berita itu seperti berikut. Sebagaimana mereka berada di atas sebagian yang lain. Sufyan di sini maksudnya adalah Sufyan bin Uyainah bin Maimun Al-Hilali. Beliau termasuk dari perawi hadis yang terpercaya, ahli hadis, penghafal hadis, dan termasuk sandaran dalam hukum hadis, dan termasuk dari ulama yang besar di dalam hadis, dan wafat pada tahun 198 Hijriah. Sufyan menggambarkan dengan telapak tangannya dengan merenggangkan dan membuka jari jemarinya. Jadi begini, kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, lalu firman-Nya tersebut agung dan keluar suara yang sangat dahsyat membuat para malaikat takut, kemudian mereka pingsan. Setelah mereka pingsan, rasa takut dihilangkan oleh Allah dari hati-hati para malaikat, kemudian mereka bangun, lalu para malaikat tersebut bertanya-tanya apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagian mereka menjawab, Allah berfirman dengan firman yang maha benar. Nah, pada saat ini kejadian seperti ini, para syaitan naik. Ya, mereka bertumpuk-tumpuknya itu begini nih, Bu. Ya, direnggangkan, dicontohkan oleh Sufyan, ya, seperti ini. Tumpuk sampai ke atas langit. Sampai yang paling atas dari para syaitan mendengar firman tersebut. Ya, mendengar firman tersebut. Oleh karena itu ketika mendengar kalimat firman tersebut, penyadap berita yang berada di atas menyampaikan kepada yang di bawah. Tapi kan mendengarnya sedikit-sedikit. Dia ketika sudah mendengar dia sampaikan ke bawahnya. Ya. Kemudian yang berada di bawah tersebut menyampaikan lagi kepada yang berada di bawahnya, dan demikian seterusnya hingga disampaikan ke mulut tukang sihir atau tukang ramal. Ya. Akan tetapi kadangkala syaitan penyadap berita itu terkena syihab meteor, bintang api yang dilemparkan sebelum sempat menyampaikan kalimat firman tersebut. Artinya ini kan misalkan yang paling tinggi nih, setan yang sudah bertumpuk-tumpuk tadi, yang paling tinggi dia menyadap berita yang disampaikan oleh Allah kepada para malaikat. Dia dapat nih, tetapi sebelum disampaikan dia sudah ditembak oleh meteor. Ya. Ataupun sesudah disampaikan dia ditembak oleh meteor. Artinya apa? Beritanya tidak lengkap. Sebelum sempat menyampaikan kalimat firman itu, dan kadang-kadang sudah sempat menyampaikan firman itu sebelum terkena syihab. Lalu dengan satu kalimat yang dia dengar itulah tukang sihir dan tukang ramal tersebut melakukan 100 macam kedustaan. Ya, sama seperti orang-orang tukang ramal yang memelihara jin. Akhirnya dia mengetahui sedikit saja ada kecelakaan pesawat berwarna merah. Ya, dia tidak lengkap, tidak tahu. Ya, karena sudah disambar oleh meteor tersebut.
Jadi kabarnya cuma dapat sedikit, kemudian dicampur dengan 100 kedustaan. Orang yang mendatangi tukang sihir dan tukang ramal mengatakan, bukankah dia telah mengabarkan kepada kita bahwa pada hari begini akan terjadi begini, dan kabar itu betul-betul terjadi, sehingga dipercayalah tukang sihir atau tukang ramal tersebut karena satu kalimat yang didengar dari langit. Padahal dia hanya satu kalimat tidak sempurna yang dia dengar dari langit, dari syaitan-syaitannya tersebut. Nah, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya apapun status seseorang di masyarakat, apabila sudah meramal, tukang ramal. Ya, tukang ramal dia, karena tidak ada yang mengetahui akan hal gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala dan para rasul yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu maksud daripada hadis tadi. Baik. Kita baca al-ma'na al-ijmali lil hadis. Yukhbiru an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an ta'dhimil malaikah li kalamillah wa ma ya'tarihi min al-khawfi wa tasa'ulihim amma qala rabbuhum wa ijabatu ba'dihim li ba'd wa ma ta'maluhu syayatin alladhina yakhtatifuna kalamal malaikah fi dhalik litulqihi ila as-saharah wal kuhan minan nas wa ma tulaqihi syayatin min ar-rami bisyahab hina idzin wa annahu qad yatamakkanu asy-syaitan min isalil kalimah al-masmu'ah min al-malaikah ila as-sahir awil kahin li hikmatin ya'lamuha Allah wa illa fahuwa subhanahu la yafutuhu syai' fayuzadu ma'a tilkal kalimah min qibali syaitan awil adami 99 kadzbah wa tudza'u kulluha fin nas fayusaddiqunaha kullaha bisababi tilkal kalimatil masmu'ah. Naam. Iya. Jadi yang paling utama dalam hadis ini sebenarnya adalah membicarakan tentang lemahnya para malaikat. Masalah tentang mengambil atau curi dengar dari berita langit itu masalah lain sebenarnya. Tetapi bagus juga untuk dibahas karena berkaitan dengan tauhid, yaitu tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan di bumi melainkan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang menjadi inti pembicaraan sebenarnya adalah bahwa malaikat lemah dan makhluk lemah tidak dapat dijadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian yang selanjutnya munasabatul hadits lil bab. Hubungan antara hadis dan bab anna fihi ar-radd 'ala al-musyrikin. Fa innahu idza kana hadha halul malaikati 'inda sama'i kalamillah ma'a ma a'tahumullah minal quwwati ulima annahu la yajuzu sarfu syai'in minal ibadati lahum fa kaifa biman dunahum. Nah.
Nah, itu yang paling penting sebenarnya dari hadis tadi, bahwa malaikat itu makhluk. Sebesar kekuatan malaikat, sebesar badan malaikat, tetap dia makhluk yang tidak dapat diibadahi. Apalagi makhluk-makhluk lemah yang tidak sekuat dan tidak sebesar malaikat, tidak pantas untuk diibadahi. Nah, itu inti pendalilan dari hadis tadi dan hubungannya dengan bab. Ma yustafadu minal hadis, faedah hadis, awalan ar-raddu 'alal musyrikin alladzina ya'buduna al-malaikah wal anbiya was salihin. Nah, ini sudah jelas kita sering baca tadi, yaitu bantahan terhadap kaum musyrikin yang menyembah para malaikat, kemudian para nabi dan orang-orang saleh, karena mereka makhluk-makhluk yang lemah, yang tidak dapat diibadahi, tidak mempunyai kuasa. Hanya Allah yang maha kuasa. Mereka makhluk, tidak bisa disekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Thaniyan, ta'zimullahi subhanahu wa annahu al-mustahiqqu lil ibadah wahdahu la syarikalah. Naam. Iya. Karena Allah Maha Kuasa. Allah satu-satunya yang berkuasa, tiada yang berkuasa selain Allah Subhanahu wa taala. Naam, thalithan itsbatu 'uluwillahi 'ala khalqihi wa itsbatu takallumihi bi kalamin yusma'. Nah, ini pembicaraan tauhid asma wa sifat penting, yaitu bahwa Allah Maha tinggi atas para makhluknya dan Allah berbicara dengan pembicaraan yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Dan sudah saya sebutkan tadi ketinggian Allah dari 3 sisi. Allah Maha tinggi di atas para makhluknya secara mutlak, baik itu kuasanya, baik itu perkasanya, baik itu zatnya. Allah seluruhnya maha tinggi. Kemudian yang keempat, ibtalus sihr wal kahana wa in saduqal kahinu was sahiru fi ba'dil ahyan. Nah, artinya gini, pembatal itu maksudnya adalah pembatalan sihir dan juga perdukunan, yaitu peramalan. Meskipun terkadang tukang sihir dan dukun benar, artinya tukang ramal kadang-kadang benar, sebab kebenarannya sudah kita tahu tadi. Dia mendapatkan berita dari syaitan yang bertumpuk-tumpuk, tetapi beritanya tidak lengkap. Makanya tidak ada tukang sihir yang bisa menceritakan secara detil untuk kelengkapan akan hal gaib, karena dia hanya dapat berita sebagian saja. Wallahu alam. Kemudian yang kelima, annal ibrata bil ghalibil katsir la bin nadiril qalil. Ini maksudnya adalah ketika malaikat, ketika tukang ramal tidak dapat meramal secara menyeluruh, ya, tidak dapat meramal secara keseluruhan, maka yang kita jadikan adalah keseluruhan, bukan hanya sedikit-sedikit saja. Jadi sebagian tukang ramal terkenal karena suatu saat dia benar, padahal benarnya cuma 1 kali itu saja. Karena itu pun dia dapat berita dari
para syaitannya, tetapi asal muasalnya dia tidak bisa mengetahui akan hal gaib yang akan datang. Itu yang dimaksud skala mayoritas, tahu kebanyakan, bukan yang sedikit atau lagi jarang. Jadinya tukang ramal tidak bisa dijadikan sebagai ukuran kebenaran, karena dia hanya sedikit meramal dengan kebenaran. Itu pun sesekali, bukan seluruhnya. Wallahu a'lam. Nah, pertanyaan banyak atau bagaimana? Karena kalau seandainya sedikit, saya lanjutkan hadisnya biar kita selesai bab yang ke-15 ini. Saya lanjutkan saja ya, Bu. Taib. Wa 'anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada Allah ta'ala an yuhya bil amri takallama bil wahyi akhadhatis samawati minhu rajfah aw qala ra'datun shadidatun khawfan min Allah 'azza wa jalla fa idza sami'a dhalika ahlus samawati sa'iqu aw kharru sujada فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحي بما أراد ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. Dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, ini sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah Ta'ala hendak mewahyukan perintahnya, maka dia memfirmankan wahyu itu, maka langit-langit bergetar, atau beliau berkata berdentum dengan keras. Ini saking agungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tatkala mendengar firman tersebut, para malaikat penghuni langit pun lunglai dan bersimpuh sujud kepada Allah. Jadilah Jibril sebagai malaikat yang pertama mengangkat kepalanya. Maka Allah memfirmankan kepadanya berupa wahyunya sesuai dengan kehendaknya. Kemudian Jibril melewati para malaikat, setiap melewati satu langit dia ditanya oleh malaikat penghuni langit tersebut. Ini karena di setiap langit ada malaikat-malaikat, kan ada 7 langit. Di setiap langit ada malaikat-malaikat penjaganya. Apa yang telah difirmankan oleh Tuhan kita wahai Jibril? Jibril menjawab perkataan yang benar, dan dialah Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Seluruh malaikat pun mengucapkan seperti ucapan Jibril itu. Demikianlah sehingga Jibril menyampaikan wahyu tersebut sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah maknanya kita baca. المعنى الإجمالي للحديث يخبر نبي الله صلى الله عليه وسلم عن عظمة ربه عز وجل بأنه سبحانه إذا تكلم بما شاء من وحي فإنه يصيب السماوات ارتجاف وحركة شديدة من خوف الله عز وجل لمعرفتها بعظمة الله فإذا سمعت الملائكة كلام الله عز وجل غشي عليهم وانحطوا بالسجود تعظيما لله وخوفا منه ثم يكون جبريل عليه السلام أول من يرفع رأسه منهم لأنه السفير بين الله وبين رسله فيكلمه الله بما شاء من أمره ثم يمر جبريل على ملائكة السماوات فيسألونه عما قال الله فيجيبوهم بقوله قال الحق وهو العلي الكبير فيقولون ماذا مثل ما قال ثم يمضي جبريل عليه السلام بالوحي فيبلغه إلى من أمره الله بتبليغه إياه. Nah, Bu. Silakan.
Nah, ya, karena Jibril ini alaihi salam beliau adalah yang menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tugas beliau yaitu menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan maknanya jelas insyaallah. Munasabatul hadits lil bab anna fihi ma fin nusus qablahu min bayani 'azamatillah wa khaufil malaika was samawati minhu fa fihi ar-raddu 'ala man 'abada ghairallah. Nah, ya, sebagaimana sudah saya sebutkan tadi bahwa inti dari dua hadis ini adalah menunjukkan kuasanya Allah dan lemahnya malaikat. Kuasanya Allah dan lemahnya malaikat. Ya. Suara saya kedengaran, Bu? Kedengaran, Ustaz. Iya. Ini saya habis. Jadi kuasanya Allah dan lemahnya malaikat. Maka di situ bukti tauhid. Bukti tauhid. Jadi hanya Allah yang berhak untuk diibadahi, maka makhluk-makhluk tidak berhak untuk diibadahi. Makhluk-makhluk tidak berhak untuk diibadahi. Meskipun dia besar, dia kuat seperti para malaikat. Baik, ma yustafadu minal hadis awalan ar-raddu 'al musyrikin alladzina ittakhadhu ma'allahi alihatan min makhluqatih. Nah, Faedah hadis 1. Bantahan terhadap kaum musyrikin yang menjadikan bersama Allah sembahan-sembahan lain dari kalangan makhluk. ya ini sudah kita bahas dari tadi. Yang kedua, bayanu 'azamatillahi jalla wa 'ala wa istihqaqihi lil ibadati wahdahu. Nah, Kedua, penjelasan tentang keagungan Allah Jalla wa Ala dan berhaknya Allah untuk diibadahi satu-satunya. nah ini dilihat dari firman Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berfirman, maka terlihat betul bagaimana kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi karena Allah satu-satunya yang maha kuasa. Thalithan itsbatu anna Allah yatakallam mata syaa bima syaa kaifa yasha. Nah, Ketiga, penetapan bahwa Allah berbicara kapan saja Dia kehendaki, dengan apa yang Dia kehendaki, dan dengan cara yang Dia kehendaki. ya ini tentang sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah sekehendak Allah mau berbicara kapan, dengan apa, kemudian bagaimana, itu sekehendak Allah. Kita sebagai makhluknya hanya mengimani Allah berbicara. Allah berbicara. Adapun bagaimana Allah berbicara itu bukan urusan kita. Karena Allah tidak pernah memberitahukannya kepada kita. Allah hanya memberitahukan bahwa Allah berfirman. Kita tetapkan itunya. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman. Wallahu a'lam. Kemudian ya rabi'an itsbatu 'uluwillahi 'ala khalqihi. Naam. Keempat, penetapan ketinggian Allah atas para makhluknya. Nah, ini sudah kita bahas tadi. Allah maha tinggi dari tiga sisi. Dari kuasanya, dari perkasanya, dan dari zatnya. Yang kelima, keutamaan Jibril alaihissalam. Fadlu Jibril alaihissalam, keutamaan Jibril alaihissalam, bahwasanya beliau adalah makhluk dari para malaikat yang mulia. Dilihat kemuliaannya dari sisi bahwa Jibril alaihissalam, beliau yang paling pertama bangun ketika seluruh malaikat pingsan, dan beliau yang mengantarkan
firman Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan salah satu dalil yang menunjukkan keutamaan Jibril alaihissalam juga adalah bahwa Allah menyendirikan penyebutan Jibril dibandingkan malaikat-malaikat yang lainnya. Seperti misalkan tanazzalul malaikatu warruh, para malaikat turun dan juga ruh. Ruh di sini maksudnya adalah Jibril alaihissalam. Padahal Jibril termasuk dari para malaikat, tetapi kenapa disebutkan secara tersendiri? Karena kemuliaan dan keutamaan Jibril alaihissalam. Ini yang bisa disampaikan. Allahu a'lam. Jika ada yang ditanyakan, dipersilahkan. Kita masih memiliki waktu sekitar 15 menit saja, Bu. Nah. Alhamdulillah. Demikianlah tadi kajian Ustaz. Jazakallahu khair Ustaz. Selanjutnya kita ke sesi tanya jawab. Kami harapkan pertanyaan yang berkesesuaian dengan tema. Tafadhalna antunna yang ingin bertanya bisa menggunakan fitur raise hand atau via chat ataupun ke nomor WA yang sudah kami bagikan di grup chat. Tafadhalna akhwati yang ingin bertanya bisa raise hand. Atau jika pertanyaan pribadi bisa melalui grup chat, insya Allah akan kami bacakan. Afwan Ustadz, ada pertanyaan yang berbeda dengan tema. Tidak mengapa, silakan. Ada yang mau bertanya tentang batas sahur Ustadz. Ya. Batas sahur. Batas sahur kapan begitu pertanyaannya? Ya, sepertinya mungkin seperti itu Ustaz. Ya. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-fajru fajran. Fajar itu dua fajar. Fajrun yahrumu fihi at-ta'am wa tahillu fihi as-salah. Fajar yang diharamkan lagi untuk makan dan dihalalkan untuk sholat subuh. Dan inilah yang disebut dengan fajar shadiq, fajar yang benar. Yang mana fajar benar itu dia membentuk garis horizontal, yaitu ke kanan ke kiri melebar, ke kanan ke kiri gitu ya. Kemudian naik ke atas. Sedangkan fajar yang wa fajrun tahrumu fihi shalah wa yahillu fihi ta'am, tidak diperbolehkan untuk sholat subuh dan masih diperbolehkan untuk makan sahur. Dialah fajar dusta, yang mana fajar dusta itu seperti dzanabus sarhan, seperti ekornya serigala. Ini seperti ini gambarnya. Ini fajar yang dusta, dia seperti ekornya serigala, ya, dia ke atas. Nah, seperti ini. Ini fajar yang dusta, ya, dia ke atas, naik vertikal. Sedangkan fajar yang benar dia adalah horizontal, kemudian merebak ke atas. Adapun yang vertikal itu muncul kemudian ke atas hilang. Dan itu biasanya Bilal mengumandangkan azan, yaitu masih malam. Inna Bilalan yu'adzinu bilail. Sesungguhnya Bilal mengumandangkan azan di malam hari. Maka ini masih boleh untuk makan sahur. Yang tidak diperbolehkan untuk makan sahur adalah ketika sudah fajar shadiq, fajar yang benar, yang menunjukkan waktu subuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah sampai terang benang hitam dari benang putih dari waktu fajar. Dan apabila ada yang mengatakan seseorang harus menahan makan dan minum 10 menit atau 15 menit sebelum azan subuh, maka ini adalah sikap kehati-hatian, tetapi tidak boleh dijadikan sebagai syariat. Ya, tidak boleh ada syariat imsak,
menahan makan minum 15 menit sebelum adzan subuh atau sebelum terbit fajar yang kedua. Karena seseorang boleh makan dan minum sampai terbit fajar yang kedua, yaitu sampai adzan subuh yang menunjukkan waktu subuh sudah masuk. Ya, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Kemudian juga apabila ada orang makan dan minum, kemudian ternyata sudah adzan subuh dan minuman masih di tangannya, makanan masih di tangannya, maka sebagian ulama bersandar dengan hadis idza sami'a ahadukumun nida wal ina'u fi yadihi fala yallahu hatta yaqdiya hajatahu minhu. Jika salah seorang dari kalian mendengar azan sedangkan makanan masih di tangannya, maka janganlah dia letakkan sampai dia menyelesaikan makanan tersebut, ya, meskipun sudah azan. Nah, ini khilaf di antara para ulama, ada yang mensahihkan hadis ini dan mengambil dengan hadis ini pendapat, ada yang mengatakan hadisnya lemah ataupun mengatakan hadisnya sahih, akan tetapi hadis tersebut dipahami bagi siapa yang belum mengetahui dengan pasti bahwa sudah masuk waktu azan subuh. Ya, sudah masuk waktu azan subuh. Ya, wallahu a'lam. Nah, pertanyaan yang kedua, apa hukum meminum pil penunda haid selama Ramadan? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Jawabannya adalah asal hukumnya boleh dengan syarat. Syarat yang pertama harus dengan izin suami, karena seorang istri tidak bisa berlaku kecuali dengan izin suami dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan hak suami. Kemudian yang kedua, diperbolehkan oleh ahli medis dan tidak berbahaya terhadap tubuhnya. Maka ini diperbolehkan, karena sebagian perempuan ada yang tidak diperbolehkan karena disebabkan dia jika meminum obat penahan haid maka berbahaya untuk tubuhnya, maka pada saat itu tidak diperbolehkan. Tetapi jika ditanya mana yang lebih utama, apakah meminum obat penahan haid atau seperti biasa membiarkan dirinya datang haid, maka jawabannya adalah membiarkan dirinya datang kebiasaan darah haidnya, karena itu adalah hikmah Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaannya, dan Allah Subhanahu wa taala mempunyai hikmah apabila seorang perempuan yang tidak hamil dan tidak menyusui maka dia kedatangan darah kebiasaan, yaitu darah haid. Dan biasanya wanita-wanita yang sering meminum obat-obat demikian akan mempengaruhi siklus darah kebiasaannya, yang membuat dia pun nanti akan terganggu dalam proses ibadah-ibadah selanjutnya. Jadi, dan juga yang kedua, apabila seorang wanita muslimah datang haid sedangkan dia ingin berpuasa, maka pada saat itu dia diringankan untuk tidak berpuasa dan tidak sholat. Dan apabila datangnya di 10 hari pertama bulan Ramadan, di 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka tidak menutupi kemungkinan dia pun juga bisa mendapati Lailatul Qadar. Wanita haid tidak ada larangan untuk mendapati Lailatul Qadar. Dia pun juga bisa memperbanyak ibadah di 10 malam terakhir bulan Ramadan, karena dia masih bisa berdoa, masih bisa berzikir, masih bisa membaca Al-Quran tanpa memegang mushaf. Yang dia tidak diperbolehkan hanya berpuasa dan sholat. Jadi tidak diperlukan dengan sangat untuk meminum obat penahan haid, ya, karena itu adalah salah satu darah kebiasaan yang Allah biasakan kepada manusia perempuan muslimah. Wallahu a'lam. Naam. Berikutnya ada Ukhti Widya, tafadholi untuk mengajukan pertanyaan. Ya,
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bertanya. Boleh 2 pertanyaan Ustaz? Silakan Bu. Ya, pertanyaan pertama, mengapa kebanyakan kaum Yahudi dan Syiah membenci malaikat Jibril? Lalu pertanyaan kedua, berkaitan dengan kabar tentang seseorang yang berpakaian syar'i dan bercadar melakukan aksi teroris, Ustaz. Terus kami mohon nasihatnya pada Ustaz bagaimana tindakan kami jika berhadapan dengan keadaan yang tidak menyenangkan, atau bagaimana keadaan yang terbaik bagi kami dalam menyikapi kejadian tersebut. Dan karena sebagian besar kami adalah umat yang memakai pakaian lebar dan bercadar. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Adapun kaum Syiah Rafidhah tidak suka Jibril, saya tidak tahu, dan saya baru tahu dari ibu kalau mereka tidak suka Jibril. Ya, saya kira orang-orang Syiah Rafidhah hanya tidak suka kepada Abu Bakar, Umar, Utsman dan 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini bahkan sampai Jibril tidak suka. Maka saya baru tahu ini, mungkin perlu baca lagi ya. Sebabnya kenapa Allahu alam, saya tidak tahu. Kemudian yang kedua, menyikapi aksi terorisme dengan cadar, maka saya hanya ingin mengingatkan kepada ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa sikap seorang muslimah dan seluruh kaum muslimin ketika terjadi kegentingan yang menyebabkan kepada kehancuran, pembunuhan, dan kita masih belum tahu pasti apa dibaliknya, siapa motifnya, apakah ini konspirasi, apakah ini perbuatan benar orang-orang yang begitu, atau pokoknya tidak tahu ya, kita tidak tahu secara pasti. Maka saya nasihatkan beberapa nasihat berikut. Yang pertama, perbanyak ibadah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil mudlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradhin minad dunya. Berlomba-lombalah kalian beramal ibadah sebelum datang keadaan-keadaan genting yang menghantarkan kepada kerusakan, dan dia lembut seperti lipatan-lipatan pada gelap malam. Ya, selama kita tidak tahu apa, siapa, bagaimana, maka perbanyaklah ibadah. Ada orang di pagi hari beriman, sore hari kafir, sore hari beriman, pagi hari kafir, karena dia menjual agamanya untuk mendapatkan secuil dari dunia. Dalam keadaan-keadaan genting seperti ini yang tidak ada kejelasan, ya, apakah ini dimainkan, apakah ini benar, tidak ada kejelasan pokoknya, maka lebih banyak beribadah. Itu nasihat saya ya. Tidak usah komentar, sok jadi ahli komentar, nggak usah, banyaki ibadah. Maka lihat ustadz-ustadz kita ya, tidak ada yang berkomentar, paling mereka-mereka yang suka di media sosial. Akan tetapi ustadz-ustadz yang dalam ilmunya, mereka sangat menjaga, sangat hati-hati, sangat lebih banyak memperbanyak ibadah. Al-ibadatu fil harji kahijratin ilayya. Beribadah saat dalam keadaan genting, banyak yang terbunuh, itu pahalanya seperti berhijrah kepadaku. Ya, jangan terlalu banyak komentar, lebih baik banyak istighfar. Ya, jangan menambah kisruh, jangan menambah kegaduhan. Seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, ya Rasulullah, man najah, wahai Rasulullah, apa
itu keselamatan? Pada apa keselamatan? Beliau menjawab, amsik alaika lisanak, jaga lisanmu. Ya, jaga lisanmu. Maka wanita-wanita muslimah yang berjilbab lebar, bercadar, maka jaga lisan. Jaga lisan saja. Kemudian yang kedua, wal yasa'ka baituk, dan lebih baik menyendiri. Di dalam hadis itu disebutkan hendaknya engkau lapang dengan rumahmu, artinya tidak usah terlalu banyak bergaul, terlalu banyak komentar sana di media sosial, komentar sini dan selanjutnya yang akan membuat tambah kisruh, tambah gaduh, tambah ya, dan itu yang diinginkan oleh musuh-musuh kaum muslimin dan musuh-musuh agama Islam. Kemudian yang ketiga, wabki ala khati'atik, dan tangisi dosa-dosamu, itu lebih utama. Ya, di masa-masa fitnah saya pernah membaca, di masa-masa genting yang menyebabkan kehancuran dan padahal kejadiannya tidak pasti, motifnya tidak pasti dan selanjutnya, maka hanya ulama-ulama yang dalam ilmunya yang mereka akan teguh di atas agama Allah, tidak terombang-ambing ke sana kemari, ke sana kemari. Lihat ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, ustadz-ustadz yang tua-tua kita, ustadz-ustadz yang dalam-dalam ilmunya, para doktor kita, mereka ya tidak terlalu mengomentari kejadian-kejadian seperti ini. Amalkan yang ada dalam syariat Islam, berlomba-lomba dalam beribadah, jangan menambah kekisruhan, kegaduhan. Allah Subhanahu wa taala akan menolong agamanya dan menolong kaum muslimin. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. In tansurullaha yansurukum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kalian menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian dan menetapkan kaki-kaki kalian. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Jadi jangan terlalu proaktif gitu ya. Maksud saya perbanyak ibadah, banyak ngaji aja. Enggak usah terlalu banyak membaca hal-hal yang bermacam-macam. Perbanyak baca kitab tauhid aja. Banyak baca ini. Ya. Wallahu a'lam. Nah, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi, Ustaz. Mungkin ada yang via WA, Ustaz? Tidak ada, Bu. Sepertinya cukup. Ini yang bisa kita sampaikan, dan saya menawarkan kepada ibu-ibu Majelis Taklim Pondokan Nadita, karena ini sebentar lagi mau masuk Ramadan. Apakah ada kajian pra Ramadan walau sekali untuk Majelis Taklim Pondokan Nadita? Mungkin kajiannya adalah muslimah dan puasa. Saya tawarkan seperti itu. Kalau seandainya tidak, maka kita tetap terus membaca kitab Al-Mulakhas Syarah Kitab Tauhid. Saya berikan kewenangan kepada panitia, nanti diberitahukan kabar, karena kita masih ada satu lagi pertemuan sebelum memasuki bulan Ramadan. Kemudian nanti juga kita akan membicarakan apakah di dalam Ramadan ada kajian atau tidak, karena kebiasaan saya Ramadan ada beberapa kajian yang saya tutup, karena biar kita lebih fokus untuk mendapatkan keberkahan Ramadan. Nanti insya Allah biar panitia ada yang berhubungan dengan saya secara langsung, nanti kita tentukan dan diumumkan kepada anggota Majelis Taklim Pondokan Nadita. Semoga kita senantiasa diberikan afiat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam dunia dan akhirat. Wallahu alam, kita cukupkan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, nanti segera kami kabarkan kepada Ustaz, dan tentunya ini sangat penting sekali untuk